Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Adik beserta keluarga besarnya yang menjadi wasilah kita berkumpul malam hari ini, dan juga para sesepuh, para ustadz, para mubalik, ikhwan akhwat semuanya, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kekuatan, masih diberikan keistiqomahan, sehingga malam hari ini kita bisa tergerak hati untuk bisa hadir ke majelis zikir Pondok Gede, yang insyaallah majelis ini tercatat sebagai raudhatun min riyadil jannah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai kitab Miftahus Sudur, kitab Sirul Asrar. Alhamdulillah, kemarin kita coba lihat rangkuman ya, jadi rangkuman beberapa daripada poin-poin yang sudah kita lewati dan akan kita lewati. Jadi kenapa kemarin disebinikan rangkumannya, supaya paham gitu. Jadi apa yang dijelaskan tidak terlalu melenceng jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sultanil auliya imamil ulama Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahanutir ruhi sultani al-fuadu, dan lintasannya atau ruang edar atau pergerakannya ruh sultani itu al-fuadu, fuad. Jadi kemarin kita sampai ke ruh rawani. Ruh rawani adalah di kolbu. Ruh rawani ada di kolbu. Ruh pertama, ruh jismani kemarin ada di kolbu, ada di jasad, bainal lahmi wad dam. Kemudian ada ruh rawani ada di kolbu. Kemudian yang berikutnya adalah ruh sultani, lintasan atau pergerakannya itu adalah di fuad. Wa mata'uhu al-ma'rifatu, dan hiasannya atau amaliyah-amaliyahnya, ilmu-ilmu yang digunakan yang bisa menyampaikan kita ke ruh sultani atau yang digunakan oleh ruh sultani, amaliyahnya adalah amal ma'rifat. Wa muamalatuhu, dan amaliyah-amaliyahnya yaitu bimulazimati asma'il arba'ah, dengan melazimkan asma arba'ah, minal wasitoti, dari asma yang tengah-tengah, bilisanil jinan, dengan lisannya kolbu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilmani,
ilmu ada dua macam, ilmu bil lisan wa dzalika hujjatullah ta'ala ala ibni Adam, wa ilmul bil jinan fa dzalika ilmun nafi. Li'annal aksaru manafi'il ilmi, dan sesungguhnya banyaknya manfaat ilmu fi hadhihi dairati, di dalam hal yang ini. Artinya ilmu yang manfaat itu sebenarnya ada ilmu yang ini, ilmu yang ada di fuad atau ilmu yang batiniah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil Qur'ani dohron wa batnan, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada dohirnya dan ada batinnya. Wali batnihi batnan, dan di dalam batinnya Al-Quran ada batiniahnya lagi. Ila sab'ati abtunin, sampai ke 7 tingkatan. Jadi di dalam batin, istilahnya di dalam isi daripada Al-Quran itu nanti ada isinya lagi gitu. Jadi semakin kita mempelajari itu semakin dalam, tidak akan pernah habis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzalal Qur'an ala asyrati abtonin, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran atas 10 kandungan atau 10 lapis ilmu batinnya. Fakullama huwa abtanun wa huwa anfa'u wa arbaha li'annahu mifanu, dan setiap daripada batiniah tadi itu bermanfaat dan memberikan kebahagiaan, karena sesungguhnya itu adalah manfaat yang hakiki. Nah, di sini ruh sultani itu lintasannya adalah, atau ruang edarnya itu ada fuad. Fuad adalah bagian yang lebih lembut daripada qalbun. Jadi kemarin pertama adalah ruh, apa kemarin? Jismani. Tempatnya adalah di jasad, di antara daging dan darah, menyatu antara daging dan darah. Kemudian berikutnya adalah ruh rawani, adanya di qalbu. Nah, berikutnya lagi adalah di fuad, yaitu ruh sultani. Ruh jismani itu akan bisa kita kuasai, akan bisa bersinar, akan bisa mengeluarkan nurnya kalau ruh jismani itu digunakan untuk mengamalkan amaliyah-amaliyah yang bersifat syar'i, ilmu dohirnya. Kalau ruh jismaninya ini tidak bisa ditembus, tidak bisa dikuasai, tidak bisa terus mudawamah, maka untuk menembus ruh yang berikutnya itu sesuatu yang mustahil. Maka dalam mempelajari thoriqah, dalam mempelajari ilmu-ilmu batiniah, itu tetap harus melakukan ilmu-ilmu syariat. Nggak bisa cuma ditinggal, diambil ilmu batiniahnya aja, ilmu syariatnya ditinggal. Ini sesuatu yang salah. Karena untuk bisa masuk ke ruh yang berikutnya, yaitu ruh rohani, itu harus ruh jismaninya dulu dikuasai. Kalau tidak, maka tidak akan bisa masuk. Setelah bisa masuk, maka yang berikutnya adalah amaliyah ruh rawani, yaitu amaliyah thoriqah, amaliyah qalbun. Ruh rawani bisa disebut sempurna, bisa disebut kita kuasai, bisa disebut kita taklukkan, atau istilahnya kita jadi khalifahnya, itu ketika ruh rohani berzikir mulazimah kalimatu zikir arba'ah yang awal, itu secara terus menerus.
Jadi tidak ada putus, terus saja berzikir terus. Itu berzikirnya di dalam qalbu. Jadi setelah syariatnya dilakukan terus, maka berikutnya adalah qalbunya ikut. Maka Abah mengajarkan kepada kita syariatnya kelihatan. Di Suryalaya kan kadang ada yang ini orang thariqah tapi yang diperlihatkan syariatnya. Coba subuh, sebelum subuh dari sholat fajar, sholat subuh, selesai sholat subuh ada lagi sholat isyraq, nanti sholat duha, zuhur, asar, nanti maghrib, terus sholat sunat terus sampai malam. Orang thariqah tapi syariatnya yang dikedepankan. Karena apa? Kalau syariatnya belum sempurna, ya ruh yang berikutnya juga belum bisa tercapai. Untuk bisa mencapai ruh yang berikutnya, itu harus bisa mengamalkan lintasan ruh yang pertama. Jadi kalau sekolah, ya mungkin kalau yang dulu pernah belajar ilmu pengetahuan alam, mungkin akan tahu adanya listrik, ada muatan negatif, ada muatan positif. Nah, setiap itu nanti ada antara elektron sama netronnya itu ya. Jadi pusatnya itu netron, nanti di tengah-tengah itu ada atom. Nah, lintasan-lintasan itu disebutnya elektron. Elektron itu mempunyai lintasan masing-masing. Nah, untuk bisa menjadi muatan positif, maka masing-masing elektron ini harus bisa melepaskan diri dari lintasannya. Terus, kalau ini bisa lepas, jadi artinya di ilmu syariatnya itu sudah bisa membentuk lintasan secara sempurna, maka masuklah ke yang berikutnya, yaitu membentuk lagi lintasan yang sempurna, zikir di dalam qalbu tanpa terputus. Masuk lagi ke dalamnya, kalau itu sudah bisa, maka zikir di dalam latifat yang berikutnya atau di dalam tempat yang berikutnya, yaitu fuad. Terus berzikir di dalam fuadnya terus tanpa putus, baru masuk ke yang berikutnya. Ini berat kan? Susah kan? Jangankan yang syariatnya aja kita masih berat. Maka perlu bagi kita untuk tetap berkhidmat kepada beliau, kita nempel. Karena apa? Beliau yang sudah bisa, siapa tahu dengan kita gandeng keseret ke bawah. Gitu Allahumma amin. Walaupun cuma jadi debu yang nempel di telapak kaki, kemanapun orang itu pergi, kita akan ikut. Jadi kalau kita harus seperti itu, lintasan hati kita terus diisi dengan zikir, itu sesuatu yang berat bagi kita, karena bukan tempatnya. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Terus berusaha, terus dan terus. Maka lintasan daripada ruh sultani itu adalah fuad. Dan ilmu dikatakan tadi oleh sebuah hadis dari Rasulullah SAW, al ilmu ilmani, ilmu bil lisan wa dzalika hujjatullah. Nah, ini kita harus berhati-hati karena ada nih. Jadi ilmu itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yaitu ilmu syariat. Itu adalah hujahnya Allah. Hujah itu sebagai apa ya? Dalil petunjuk. Kalau kita di perjalanan ya pelang gitulah. Ini lu mau ke sini, arahnya ke sini. Jangan sampai, perlu diperhatikan, jangan sampai kita terjebak. Fokus kita hanya pada hujahnya. Tapi fokusnya adalah pada tujuan. Maka kalau orang yang selalu terjebak hanya melihat hujahnya saja, hanya melihat luarnya saja, maka orang ini baru beribadah, baru ingat kepada Allah hanya di lisannya saja, hanya baru kulitnya saja. Nah, kita belajar thariqah ini sama halnya belajar ilmu kelapa. Tahu ilmu kelapa ya? Kelapa itu semuanya manfaat.
Tidak ada yang nggak manfaat dari kelapa itu. Dari mulai pohon, akar pohon, kemudian daun, kemudian buahnya, dari buahnya pun nanti ada kulitnya, semuanya itu manfaat. Coba, kelapa akarnya bisa buat nanam anggrek dan sebagainya. Batangnya udah pasti kayunya diambil. Kemudian daunnya bikin sapu, bikin kupat dan sebagainya. Nanti kelapanya, batangnya yang muda pun bisa di sayur. Semuanya nggak ada yang terbuang. Kelapanya itulah ibarat ilmu yang kita pelajari sekarang. Jadi inti daripada kelapa, kita kan ada kulit nih, untuk bisa masuk ke dalamnya, untuk bisa menguasai, melihat yang dalamnya, ada air, ada kelapanya, itu kita harus kupas dulu kulitnya, kuasai dulu kulitnya. Dengan apa? Dengan memanfaatkannya tentu, bukan sekedar dibelah. Nah kalau dibelah langsung itu akan ada sesuatu yang tidak bisa bermanfaat. Maka dalam belajar ilmu thariqah kita harus sedikit-sedikit manfaatkan semuanya. Kulitnya kita kupas, bisa bikin sapu, bisa bikin matras. Kemudian sekarang lagi booming lagi, diambil minyaknya, itu masih di kulitnya. Terbuka kulit yang pertama, bisa kita manfaatkan kulit yang pertama. Kulit yang kedua yang lebih keras, nah ini lebih susah. Maka untuk berzikir di latifatul qalbi itu lebih susah. Maka ketika kita melakukan zikir nafi dan isbat, yang dipukulkan itu ke latifatul qalbinya, karena yang keras ini qalbu kita. Kalau qalbunya sudah pecah, sudah bersih, adanya inkisarul qalbi di situ, maka akan lebih mudah. Maka untuk bisa melihat kelapanya, kita harus bisa memecahkan kulit yang kedua, disebutnya batok. Dengan apa? Nah tentu saja dengan alat. Apakah harus dipecah dengan dibanting dan sebagainya? Syukur bisa dimanfaatkan. Diambil itu minyaknya juga ada, dimanfaatin menjadi karbon aktif dan sebagainya. Nah buat arang. Setelah itu bisa kita kuasai, yang berikutnya maka terlihat kelapanya. Apakah ini sudah sampai tujuannya? Belum. Ternyata di dalam kelapa itu pun masih ada yang bisa kita ambil, kita olah lagi. Jadilah minyak, jadilah santan, jadilah urap. Nah semua ini bisa dimanfaatkan, bermacam manfaat. Kemudian didalami lagi, dimanfaatin lagi, bisa jadi apa namanya, jelly kan, koko, nata de koko. Kemudian airnya pun bisa kita manfaatkan. Nah kemudian kita bertanya, apa inti daripada kelapa itu? Apakah minyaknya, apakah santannya, atau kulitnya? Semuanya. Yang jadi pokok itu ya kelapanya itu. Jadi tidak bisa hanya kita ambil sebagian-sebagian, kita ambil aja minyaknya, kita ambil kulitnya, nggak bisa. Tapi semuanya itu harus bisa kita manfaatkan. Artinya dari seluruh ruh, dari seluruh lapisan-lapisan diri kita, semuanya harus bisa manfaat. Ruh jismaninya manfaat, syariatnya harus benar, sholat, wudhu, zakat dan sebagainya. Itu harus disempurnakan. Kemudian ruh berikutnya juga harus qalbunya. Dengan apa? Dengan ilmu thariqah. Kalau thariqahnya tidak dilakukan, hanya melihat yang tadi pertama ruh jismani syariatnya aja, maka ya kosong, tidak ada hasilnya. Kulitnya saja yang dimanfaatkan, sementara batoknya, kelapanya, airnya masih bisa dimanfaatkan. Semuanya harus manfaat. Nah, ilmu yang secara zahir itu adalah hujahnya Allah. Artinya dalil. Kalau misalnya ada orang yang tidak mau menerima, oh ini loh ada hujahnya, ini ada dalilnya, semuanya ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ilmul bil jinan, ilmu dengan batiniah atau jinan atau qalbu.
Fadzalika ilmun nafi'u. Dan yang demikian itu adalah ilmu yang manfaat. Artinya kalau sesuatu amaliyah zahir tapi tidak dibarengi dengan amaliyah batin, maka itu tidak bermanfaat. Maka di dalam kitab Arba'in Nawawi pun disebutkan bahwa hadis yang pertama adalah innamal a'malu bin niat. Artinya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kita belajar niatnya apa, itulah yang jadi hasil. Maka harus kita luruskan niatnya, harus kita benarkan niatnya. Apa niat yang terbaik? Niat yang terbaik adalah ikhlas lillahi ta'ala. Apa itu ikhlas? Susah daripada susah-susah. Niat yang terbaik adalah khidmat kepada guru. Karena dengan khidmat kepada guru itu tidak ada pengarah, tidak ada tujuan lain daripada sekedar khidmat kepada guru. Karena apa? Yang menghantarkan kita sampai kepada Allah itu adalah guru. Jadi kita jadi pelayan aja, khidmat kepada guru. Insya Allah dengan kita khidmat kepada guru, maka guru yang akan membawa kita sampai kepada Allah. Ikhlasnya kita, ikhlasnya murid, dan ikhlasnya murid adalah khidmat kepada guru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil Qur'ani dhaharan wa batinan walibadnihi batna. Nah, ini Al-Quran itu tergantung kita memandangnya. Artinya ketika kita memandang Al-Quran dengan mata kita, ini mata nih, kita lihat Al-Quran, maka yang terlihat adalah lafaz, huruf-hurufnya, makna huruf dan sebagainya tidak mengerti, hanya melihat secara lafaz, kosakatanya bagus ini dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat Al-Quran dengan basiroh kita, dengan qalbu kita, maka yang akan kita dapatkan adalah hikmah di balik surat-surat itu. Kalau kita melihat Al-Quran itu dengan segenap jiwa kita, dengan ruh kita, maka yang kita lihat adalah Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita melihat dengan mata telanjang, mata zahir, maka ya lafaz saja. Ketika kita melihat dengan basirah, dengan qalbu kita akan melihat rahasia daripada surat-surat itu. Kalau kita melihatnya dengan seluruh jiwa, segenap jiwa, maka kita akan bisa melihat Allah. Itu hebatnya Al-Quran. Tergantung sudut pandang kita melihatnya. Dari mana kita mau lihatnya, apa yang bisa kita lihat. Maka untuk bisa seperti itu, kita harus terus belajar, menggali dan menggali, supaya ada ilmu yang kita bisa ambil manfaat di situ. Itu tadi ruh, sultani tempatnya adalah fuad. Nanti setelah kajian mungkin kita praktek ya, praktek merasakan sejauh mana sih kita bisa mencapai antara ruh jismani, ruh rohani dan fuad atau sultani. Nah, kalau sudah ada yang bisa, luar biasa gitu. Nanti setelah kita praktek akan merasakan bahwa ternyata oh kita ini masya Allah masih jauh banget gitu. Wahadihi asma'u Wahadihi asma'u bi manzilati unsi asyrata aina infajarat min durbi bi asa Musa alaihi salam. Dan asma-asma yang tadi yang disebutkan asma arba'ah minal mutawassithah adalah asma yang ke-12. Ada 12 yang terbagi dan mengenai atau pernah diamalkan
oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, Nabi Musa adalah nabi yang terkenal bisa bercakap-cakap dengan Allah ya. Jadi di Al-Qur'an dan disebutkan bahwa wakalama Musa taklima. Jadi Allah benar-benar bercakap, mengucapkan sesuatu kepada Nabi Musa, walaupun Nabi Musanya pingsan karena melihat nurnya Allah, bahkan gunung pun meledak. Kemarin ya di Muqaddimah sudah kita bahas ya untuk ini. Jadi asma-asma yang diamalkan atau yang dilazimkan oleh Nabi Musa inilah yang bisa diamalkan di ruh sultani. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok kita hanya diberikan satu saja asma yang mulazamah, ya kan? Zikir khafi yang disematkan di dalam qalbu kita itu adalah disebutnya asmaul ghoyah, ismudat, ismul mu'adzam, yang mencakup keseluruhan daripada asma Allah, yang mencakup keseluruhan dari sifat Allah. Itulah asma Allah yang sempurna, yang mencakup semuanya. Artinya walaupun kita hanya satu amaliyah zikir khafinya, itu sudah mencakup semuanya. Di kelasnya kita kan kelasnya orang awam, kelasnya orang bodoh lah. Kalau misalnya harus mengamalkan ini, terus nanti naik lagi mengamalkan ini, nanti malah repot. Ini diberikan kemudahan, dah ini satu untuk semuanya. Saya bukan RCTI ya. Iya apa? SCTV. Satu untuk semua. Inilah. Jadi asma yang disematkan di dalam qalbu kita itu adalah ismul mu'adzam, ismul zat, ismul ghoyah. Ajian pamungkas. Semuanya sudah tercakup di situ. Jadi walaupun kita hanya mengamalkan amaliyah yang satu, tapi itu sudah mencakup keseluruhan. Jadi nggak usah banyak berpikir, wah ini nanti pertama itu adalah al-haq, yaitu Allah. Yang kedua adalah qalbunya orang-orang yang sudah bersih, yang sudah pecah, sehingga bisa mencerminkan daripada af'alnya Allah, mencerminkan daripada sifatnya Allah. Dan nanti berikutnya kita harus mempelajari ilmu tauhid. Ada tauhidul asma, ada tauhidul af'al, ada tauhidul sifat.
itu perlu. Fa'lam ad-dhahiru kalma'i mudahirul aradi. Sesungguhnya ilmu dhahir itu seperti air yang mensucikan atau membersihkan kotoran. Nah, jadi qalbu kita sudah bersih, maka akan keluarnya nurnya Allah yang diibaratkan seperti air yang membersihkan kotoran-kotoran. Wa ilmul batin kalma'il aini al asli. Dan ilmu batin itu adalah seperti mata air yang asal. Ilmu batin itu apa ya? Mata air kan kita nggak melihat di dalamnya seperti apa, tapi keluarnya air dari mata air itu jernih. Maka kalau orang batinnya bersih, itu yang keluar pun bersih. Tahu gogok nggak? Kamu tahu gogok? Apa sih gogok ya? Kendi. Bukan gogok, kendi. Ya, kendi itu kan tergantung apa yang ada di dalamnya. Artinya manusia kita itu tergantung daripada isinya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, itu tergantung qalbu kita. Kalau qalbunya isinya kopi, maka begitu dituang ya keluar kopi. Kalau isinya teh, begitu dituang ya keluarnya teh. Kalau isinya madu ya madu, kalau isinya air putih ya air putih. Qalbu kita itu apa yang terucap, apa yang tertuang, apa yang diamalkan, itu tergantung qalbunya. Ada orang suka marah-marah, dikit-dikit marah, colek marah ini. Nah, itu berarti di dalam qalbunya masih banyak nafsu-nafsu bahimiyah, nafsu-nafsu sab'iyah, binatang buas kan gitu. Binatang buas kan gitu maunya gitu. Jadi bagaimana ini qalbu kita? Maka kalau qalbu kita bagus, ya yang akan keluar adalah akhlak yang bagus. Maka tidak salah ketika Tuan Syekh mengatakan, aku lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Karena perwujudan daripada akhlak yang baik itu pasti orang yang berilmu tinggi. Kalau hanya sekedar orang yang berilmu bisa merasa lebih, merasa ini dan sebagainya, merasa pangkuingna aja. Tapi kalau orang yang berakhlak itu memang ilmunya sudah matang. Kalau bahasa Gus Durnya itu inti ilmunya itu merasuk gitu. Merasuk ing badan kabeh jeroan. Maka yang keluar, yang terucap itu adalah akhlak daripada ilmu yang ada di dirinya. Jadi mau ilmunya banyak tapi akhlaknya nggak benar, ya berarti ilmunya nggak manfaat. Hanya lisan saja. Maka disebutkan oleh Tuan Syekh, wal ilmu jinan fadzalika ilmun nafi. Dan ilmu yang ada di dalam qalbu, di dalam batin, itulah ilmu yang manfaat. Perwujudannya seperti itu, kayak gogok tadi. Diisi apa ya keluarnya itu. Wa huwa anfa'u min awalin wala yanqati'u. Dan ilmu batin yang seperti mata air tadi itu bermanfaat mulai dari permulaannya. Awal begitu keluar pun sudah manfaat. Wala yanqati'u, dan tidak akan terputus terus. Mata air kan terus nggak pernah habis. Kalau misalnya gelas diisi, selesai diminum udah. Tapi kalau mata air terus mengalir, terus mengalir dan mengalir. Nah, ini kelasnya kita kan masih sedikit isi gitu. Nah, kalau kelas beliau kan udah bukan mata air lagi, udah lautan terus yang tanpa habis gitu. Ilmunya itu nggak ada habisnya. Kalau saya aja kan kalau mau ngaji malamnya harus belajar dulu. Belajarin lagi. Kalau telat ya habis, karena apa? Ya, baru sedikit ilmunya.
Tapi kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang tulus dan benar-benar taqiyin naqiyin mimma siwallah, maka ilmunya tidak akan pernah habis. Wa ayatul lahumul ardul maitu ahyaiha wa akhrajaha minha habban faminhu. Dan tanda-tandanya adalah bagi mereka itu bumi yang mati, tapi bumi itu bisa menghidupkan, mengeluarkan sesuatu darinya yang tumbuh. Artinya bumi ini kan mati. Kenapa bumi bisa menumbuhkan? Kita buang misalnya kacang, taruh di tanah, itu akan tumbuh, membesar, tidak lagi terus tetap jadi kacang, tapi bisa tumbuh menjadi tanaman. Karena di situ ada air tadi, ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai manfaat tadi. Jadi kacang kalau misalnya nggak nyentuh tanah, itu kan dia tidak akan pernah tumbuh. Tapi begitu menyentuh tanah, ada air di situ, maka akan bisa hidup. Nah, kolbu yang bersih, yang ada airnya tadi, yang sudah menjadi mata air, maka akan menumbuhkan kolbu-kolbu yang lain. Maka kalau kita, kolbu kita ditanam bibit oleh sesuatu yang tidak ada airnya, kolbu kita ditanam bibit oleh kolbu yang tidak ada airnya, maka bibit itu tidak akan tumbuh. Paham ya? Kalau kolbu kita ditanamkan bibit tauhid oleh orang yang kolbunya masih kering, belum menjadi mata air, belum ada airnya, atau airnya hanya sedikit, kena hujan basah, kita taruh, kemudian hujannya hilang, airnya pun ikut hilang. Kita taruh kacang di situ tidak akan tumbuh. Tapi kita taruh kacang di tempat yang airnya terus mengalir, kacang itu akan tumbuh. Begitupun kolbu kita ketika ditanam oleh kolbun yang belum seperti mata air, walaupun ada airnya tapi sumbernya tidak terus menerus, maka kolbu kita pun tidak akan tumbuh. Artinya kalau kita ditanamkan fitrah tauhid, ditalkinkan oleh orang yang kolbunya tidak benar-benar bersih, maka bibit itu tidak akan tumbuh. Ya, paham ya? Bisa mengerti kira-kira ya? Jadi bukan berarti segala sesuatu yang ditanam di tempat manapun bisa tumbuh, tapi harus ditanam di tempat yang ada airnya. Setelah ditanam baru dipupuk. Kalau tempatnya kering, padang pasir, ditanamin kacang, yang ada jadi kacang goreng. Nah, maka kita harus berhati-hati memilih tempat atau memilih orang yang memberikan atau menanamkan bibit ke dalam kolbu kita. Ini bukan masalah sepele gitu, ruhani kita. Kalau bibit-bibit tauhid yang ditanamkan tidak benar, maka tidak akan tumbuh dengan sempurna. Wa akhrajallahu minal ardi al-afaku habban wa kutul hayawanati an-nafsaniyah. Kemudian Allah mengeluarkan daripada buminya bermacam-macam yang hidup. Apa ya? Makanan
dan memberikan makanan untuk berupa hewan-hewan yang an-nafsaniyat, yang masing-masing memiliki keinginan atau kehendak. Wa akhraja minal ardi al-anfasiyati haban wa huwa qutul arwah ar-ruhaniyah. Jadi Allah mengeluarkan atau menumbuhkan daripada bumi tadi. Kalau di bumi yang sesungguhnya bumi kan ada menumbuhkan, ada pupuk-pupuk gitu. Jadi ketika kita menanam sesuatu, itu nanti dibawakan ada sumber-sumber makanan yang diolah dari berbagai macam mikrobiologi. Macam-macam, ada cacing, nanti menjadi pupuk, sehingga itu terus menumbuhkan. Nah itu secara dohirnya, secara bumi yang sesungguhnya. Kemudian wa araja aldal an-nafsani habban fahuwa qutul arwah ar-ruhaniyah. Yang tadi, dan ketika Allah menanamkan bibit yang ruhani, bibit tauhid tadi, maka Allah pun akan memberikan makanannya, akan memberikan pupuknya kepada ruh kita yang sudah ditanamkan tadi, bibit-bibitnya ditalkinkan ke dalam diri kita, akan memberikan makanan ruhaninya. Apa itu? Ya dengan amalia kita, berzikir, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah makanan untuk ruhani kita supaya bisa tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Jadi kalau tadi secara zahirnya, secara tanaman ada mikroorganisme, ya cacing-cacing, kemudian nanti ada bakteri-bakteri, kemudian banyak yang kecil-kecil yang tidak terlihat mengurai sehingga tanahnya menjadi subur, sehingga tanaman itu bisa tumbuh, dicampur dengan air, dicampur dengan pupuk dan sebagainya, itu akan tumbuh bagus. Begitupun ruhani kita, ketika ditanam oleh orang yang tepat, tempat yang tepat, maka Allah lah yang akan menumbuhkan ruhani kita. Sehingga diumpamakan kalimat tauhid, fitrah tauhid yang ada di dalam diri kita itu seperti pohon yang akarnya menggigit kuat, tumbuh, mencengkram kuat di dalam diri kita, tapi cabangnya sampai ke arasnya Allah, tumbuh sampai ke arasnya Allah. Tugas kita apa? Menancapkan akar-akarnya supaya kuat. Karena kalau akarnya tidak kuat, maka ketika ketebak angin, ada cobaan ini itu, nah itu akan lebih gampang tumbang. Kena angin topan dikit udah roboh. Maka kalau kita melihat di Timur Tengah sana, di padang pasir, ada orang menanam kurma. Begitu tanam, kurma bijinya ditanam, atasnya ditaruh batu. Supaya apa? Supaya tidak langsung tumbuh ke atas, tapi tumbuh dulu ke bawah. Akarnya itu kuat. Surat apa itu? Ada di Al-Quran besok. Di Miftahus Sudur ada dijelaskan oleh para sahabat. Jadi bahwasanya perumpamaan daripada kalimat tauhid ini adalah seperti pohon yang akarnya sabitu fil qalb, artinya mengakar, menghujam kuat di dalam diri kita. Ada ya? Kemudian cabangnya, pohonnya itu tumbuh sampai ke arasnya Allah. Itulah bibit-bibit tauhid tadi. Apa itu bibit tauhid? Itu yang ditanamkan di dalam qalbu kita. Itu adalah pokok inti daripada semuanya sudah. Tinggal kita menanam, merawat tanaman yang sudah diberikan. Maka kata Abah mah, kurang mah macul we. Buahnya mah nanti ke. Yang penting kita rawat pohonnya, jangan sampai pohon itu mati, harus dengan tumbuh subur. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan berbuah. Jangan kita cari buahnya terus. Kadang-kadang kita pengennya cari buahnya, ya kan? Yang mudah aja lah cari buahnya terus, sana sini cari buahnya.
Kalau cari buahnya beli sekilo 2 kilo dimakan sehari 2 hari habis. Tapi kalau kita punya pohonnya begitu sudah berbuah tidak akan pernah habis. Nah, habis dibagi-bagi tadi. Itu. Jadi kita harus terus mengamalkan supaya kita bisa mendapatkan buah daripada amaliyah kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhlasallahu ta'ala arba'ina subahan dhaharat yatabihul hikmata min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang ikhlas lillahi ta'ala dengan 4 sobah tuharat, maka Allah akan memperlihatkan manfaat daripada hikmah-hikmah min qalbihi ala lisani, daripada qalbinya atas lisannya. Artinya gini, ketika kita bisa ikhlas dalam mengamalkan amaliyah lillahi ta'ala, maka kita akan bisa melihat hikmah daripada syariat amaliyah dohir yang kita lakukan. Contoh satu hikmah ketika kita berwudu. Orang berwudu itu yang paling afdal adalah menggunakan air. Dan syarat-syarat air itu ada beberapa macam. Yang pertama, air itu ada berapa macam? 7. Ada air mutlak, air hujan, air salju, air es, air danau dan sebagainya. Nah, air-air itu akan bisa suci. Ada yang air yang suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, macam-macam lah. Nah, syarat daripada air yang suci dan mensucikan itu yang paling sedikit itu adalah disebutnya air yang harus mencapai 2 kolah. Setelah mencapai 2 kolah itu baru bisa kita pakai untuk mensucikan. Kalau hanya sedikit belum mencapai 2 kolah itu tidak akan bisa mensucikan. Lah kita ketika berkumpul di jamaah ini, berkumpul di satu majelis untuk melakukan zikir, untuk melakukan amaliyah, itu sama halnya kita bawa air sedikit-sedikit masing-masing dari rumah, 1 ember, ada yang 1 gayung, ada yang 1 pokor misalnya. Kalau itu kita sendiri kita gunakan untuk mensucikan itu belum bisa. Tapi dengan kita kumpulkan tadi 1 ember, maka akan terkumpul banyak. Ketika bisa terkumpul banyak, bisa mencapai 2 kolah, bisa kita pakai untuk bersuci. Artinya kita yang dari rumah membawa nurnya Allah sedikit-sedikit, begitu kita kumpulkan nur itu akan menjadi banyak, sehingga akan bisa digunakan untuk membersihkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi secara syariat syarat berwudu ada ini ada itu, secara kolbu, secara batinnya pun ada hikmahnya. Jadi bukan sembarangan. Kemudian sholat itu ada 7 titik ketika kita bersujud yang harus menyentuh sajadah, ya kan? Apa aja coba? Jidat, terus 2 telapak tangan, ada 3, terus lutut 2 ada 5, terus jari kaki ada 2 apa 1? Hidungnya enggak? Nah, jidat, kemudian hidung, kemudian 2 telapak tangan, sudah berapa tuh? 4. Kemudian 2 lutut, sudah 6. Yang terakhir 2 ujung kaki yang disatukan. Maka kalau kita sholat tuh
sujud, begitu sujud satukanlah kaki kita, jangan dibuka, satukan. Artinya ini adalah tempat latifatu nafs. Ini di tengah adalah latifatul ahwa. Di sebelah kanan ini adalah latifatul khafi. Di sebelah kiri tangannya itu ada latifatul sir. Ini sir khafi. Kemudian di sebelah kanan lagi kaki itu ada latifatul ruh. Di sebelah kiri ada latifatul qalbi. Kemudian di paling bawah ada kaki yang disatukan, itu adalah latifatul qalb. Artinya seluruh tubuh ini harus dijadikan satu untuk bisa berzikir kepada Allah. Nah, kesemuanya 7 titik ini harus bisa menyentuh tempat sujud. Artinya harus bisa dikuasai, harus bisa tunduk di bawah. Jadi tidak ada merasa tinggi dan sebagainya. Itu sholat. Ada hikmah di balik itu. Jadi bukan hanya sekedar gerakan-gerakan yang tidak ada ini, tapi ada. Nah, kalau di dalam wilayah kita